Mahfud jawab usulan duet dengan Ganjar atau Anies di 2024. Itu berita yang enak dibaca. Itu Tapi saja. benar ya, Prof? Enak dibaca itu karena setiap peristiwa politik bagi saya baca. Jadi itu saja lah. Tentu faktor cawapres juga penting. Kenapa penting? Karena dua. Satu, sekarang tidak ada capres incumbent. Yang kedua, capresnya relatif kompetitif, masih mungkin ada kompetisi, sehingga variabel cawapres menjadi penting, kecuali ada capres yang sendiri 60%, apapun cawapresnya nggak terlalu penting bagi dia. Susah dan tidak itu perasaan. Jadi susah dan itu perasaan. Jadi ini pasti akan perlu waktu. Take time, harus ngobrol, harus diskusi, memastikan bahwa pasangan yang terbentuk itu membuat koalisi makin solid. Itu yang diperlukan. Nama Menko Polhukam Mahfud MD disebut-sebut bisa menjadi kuda hitam calon wakil presiden di Pilpres 2024. Mahfud dinilai layak sebagai potensial cawapres oleh kalangan para pakar politik. Teranyar, Mahfud diusulkan menjadi pasangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau ex-Gubernur DKI Anies Baswedan. Mahfud MD menanggapi usulan ini. Itu bunga-bunga demokrasi aja, kata Mahfud usai rapat dengan Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 11 April 2023. Diketahui usulan duet Ganjar Pranowo dan Mahfud MD muncul dari budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot. Eros mengatakan, jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandengkan Ganjar dengan sosok yang mempresentasikan sebagai pemberantasan korupsi. Mahfud MD. Menurut Eros, duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Saat ini Indonesia memerlukan sosok pemimpin seperti itu. Mau berhadapan dengan koalisi kebangsaan maupun koalisi sebesar apapun, pasangan ini saya yakin akan jadi pemenang. Track record keduanya jelas kok, clear, kata Eros dalam keterangan tertulis Minggu 9 April. Sementara, ide duet Anies Baswedan dan Mahfud MD disampaikan oleh Guru Besar Ekonomi Politik Didik J. Rahbini. Didik merespon pandangan dari Eros Jarot yang bicara potensi Mahfud MD jadi cawapres di 2024. Didik sepakat soal Mahfud bisa menjadi kuda hitam cawapres 2024. Terkait Eros yang mengusulkan Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Didik menilai hal ini sah-sah saja. Namun, menurut Didik, usulan duet Ganjar Mahfud tidaklah mudah dan sulit ditebak, sebab lobi-lobi partai politik yang kuat memutuskan capres dan cawapres. Didik lantas mengusulkan pasangan lain yakni Anies Mahfud untuk menjadi alternatif lain. Anies Mahfud lebih memungkinkan dibandingkan Mahfud jadi cawapres dari capres yang diusung PDIP. Jadi menurut Pak Anies susah atau tidak susah itu soal perasaan ya? Ya. Meskipun sebenarnya nggak gampang juga kan Pak ya? Barangkali bukan hanya nggak gampang, perlu waktu. Oh perlu waktu ya Pak. Ya. Pak, selama, kalau boleh cerita, tapi kalau Bapak keberatan nggak usah. Apa dinamika yang paling menonjol ketika proses memilih wakil itu? Dinamika yang paling menonjol apa? Kan belum sekarang. Ini kan baru 3. Oh iya. Baru 3 partai. Ya. Nah sekarang kita mulai. Ya kita lihat saja lah, itu bagus gini loh, yang seperti saya katakan demokrasi kita ini sekarang maju. Orang bisa menyebut nama orang untuk jadi calon presiden, calon wakil presiden, bisa nyebut dirinya sendiri juga itu bisa. Itu salah satu kemajuan demokrasi kita. Kalau dulu kan tidak bisa, sebelum reformasi tidak bisa sembarangan orang menyebut calon. Itu dibicarakan di balik meja semua dan kadang-kala selesai tiba-tiba diumumkan. Sekarang rakyat boleh ikut, bahkan termasuk presiden. Preferensinya bukan hanya satu tapi banyak. Mahfud dinilai layak sebagai potensial cawapres oleh kalangan para pakar politik. Teranyar, Mahfud diusulkan menjadi pasangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau ex-Gubernur DKI Anies Baswedan. Mahfud MD menanggapi usulan ini. Itu bunga-bunga demokrasi aja, kata Mahfud usai rapat dengan Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 11 April 2023. Diketahui usulan duet Ganjar Pranowo dan Mahfud MD muncul dari budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot. Eros mengatakan, jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandengkan Ganjar dengan sosok yang mempresentasikan sebagai pemberantasan korupsi.
Apalagi jika menggandengkan Ganjar dengan sosok yang mempresentasikan sebagai pemberantas korupsi, Mahfud MD. Menurut Eros, duet Ganjar Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Saat ini Indonesia memerlukan sosok pemimpin seperti itu. Mau berhadapan dengan koalisi kebangsaan maupun koalisi sebesar apapun, pasangan ini saya yakin akan jadi pemenang. Track record keduanya jelas kok, clear, kata Eros dalam keterangan tertulis Minggu 9 April. Sementara, ide duet Anies Baswedan dan Mahfud MD disampaikan oleh Guru Besar Ekonomi Politik Didik J. Rahbini. Didik merespon pandangan dari Eros Jarot yang bicara potensi Mahfud MD jadi cawapres di 2024. Didik sepakat soal Mahfud bisa menjadi kuda hitam cawapres 2024. Terkait Eros yang mengusulkan Mahfud MD menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Didik menilai hal ini sah-sah saja. Namun, menurut Didik, usulan duet Ganjar Mahfud tidaklah mudah dan sulit ditebak, sebab lobi-lobi partai politik yang kuat memutuskan capres dan cawapres. Didik lantas mengusulkan pasangan lain yakni Anies Mahfud untuk menjadi alternatif lain. Anies Mahfud lebih memungkinkan dibandingkan Mahfud jadi cawapres dari capres yang diusung PDIP. Nama Menko Polhukam Mahfud MD disebut-sebut bisa menjadi kuda hitam calon wakil presiden di Pilpres 2024. Mahfud dinilai layak sebagai potensial cawapres oleh kalangan para pakar politik. Teranyar, Mahfud diusulkan menjadi pasangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau ex-Gubernur DKI Anies Baswedan. Mahfud MD menanggapi usulan ini. Itu bunga-bunga demokrasi aja, kata Mahfud usai rapat dengan Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 11 April 2023. Diketahui usulan duet Ganjar Pranowo dan Mahfud MD muncul dari budayawan sekaligus pengamat politik Eros Jarot. Eros mengatakan, jika PDIP mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka punya potensi besar untuk mengalahkan koalisi kebangsaan. Apalagi jika menggandengkan Ganjar dengan sosok yang mempresentasikan sebagai pemberantasan korupsi. Karena ini menjadi penting, variabel menentukan cawapres penting. Sama tadi Caca sedikit lagi, kalau mengambil cawapres, memang betul belum tentu bisa mendongkrak, kontributif secara elektoral. Tapi kalau keliru, bisa mendegradasi, bisa menggerus suara capres. Misalnya Ganjar atau Prabowo keliru mengambil cawapres, membuat pendukung utamanya kecewa karena sulit menyatukan basis masanya seperti minyak dan air. Nah itu bisa orang pergi tuh, ya ternyata Prabowo ngambil wakil itu, saya nggak suka dengan dia misalnya. Wah ternyata Ganjar ngambil ini, itu bisa terkoreksi kalau keliru ya. Nah pun sebaliknya ternyata bisa. Nah sedikit lagi saya tambah satu poin, bagi seorang capres itu ada dua pilihan, dia mengambil sama-sama komplementer, mengambil basis yang dia masih lemah, atau dia memaksimalkan di basis dia sebenarnya. Saya kasih contoh misalnya Ganjar. Ganjar kan mengambil basis Prabowo, basisnya Pak Jokowi di 2019 yang lalu. Tapi tingkat kepuasan tadi di data kami kepada Pak Jokowi kan 75%.